Duar, ledakan gelombang supersonik, panas, debu, dan asap antar planet berhamburan di angkasa. Atmosfer bumi digempur batu kosmik seukuran Everest. Tak lama sebelum itu, batu seberat triliunan ton ini melesat menuju bumi dan kemungkinan melaju sejauh jarak New York ke Anchorage hanya dalam hitungan menit. Bisa kamu tebak nama batu raksasa ini? Asteroid Chicxulub. Kedengaran keren kan? 66 juta tahun yang lalu asteroid ini menabrak bumi. Dulu dinosaurus mendominasi planet kita, tapi cuma sebentar. Tabrakan dahsyat tersebut terjadi di kawasan Meksiko saat ini, tepatnya di semenanjung Yucatan di dekat Cancun. Saat itu dinosaurus lagi asyik kongko bareng di situ. Haha, enggak lah. Batu luar angkasa berukuran jumbo menghantam lautan dan malapetaka besar pun tidak bisa terelakkan. Tabrakan asteroid ini menghasilkan banyak sekali energi dan langsung menyulap bumi menjadi planet yang mencekam. Matahari kecil kita menyinari permukaan bumi yang diterpa tsunami setinggi patung Liberty. Airnya terus menyembur dari bekas benturan. Serem. Api yang dihasilkan dari ledakan ini terus merembet. Suhunya sepanas oven dan terus menghanguskan semua objek yang dilaluinya. Insiden ini menyebabkan gempa bumi dahsyat dan aktivitas vulkanik serius. Sejumlah gunung berapi memuntahkan lava secara bersamaan, lalu menyemburkan abu panas ke langit luas. Jutaan ton abu dan jelaga mulai meracuni udara. Terbentuklah kepulan abu raksasa di atmosfer yang menghalangi cahaya matahari selama bertahun-tahun. Musim dingin panjang mulai melanda bumi. Tapi bedanya saat itu tidak turun salju. Bumi kita diguyur hujan asam sulfat. Kemungkinan insiden Chicxulub telah menjadi peristiwa terpenting sepanjang sejarah. Saat itu, rentetan gunung berapi terus meletus. Lapisan atmosfer dipenuhi oksigen yang mudah terbakar dan suhu bumi terus berubah. Inilah peristiwa terpenting sekaligus terkelam sepanjang masa. Benarkah begitu? Asteroid Chicxulub telah meninggalkan bekas berupa kawah super besar. Bekas benturan ini tertimbun di bawah Teluk Meksiko. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah tempat di bumi yang banyak mengandung iridium. Logam ini sangat jarang dijumpai di bumi, tapi banyak terdapat di asteroid yang mereka teliti. Di antaranya bahkan sudah berumur 66 juta tahun. Mereka menemukan debu yang sama pada lapisan batu di bumi dan asteroid. Hal ini cuma bisa terjadi kalau asteroid besar telah menabrak bumi. Selain memusnahkan dinosaurus, bencana ini juga telah melenyapkan asteroid yang jatuh. Suhu di tempat terjadinya benturan teramat panas hingga menyebabkan sebagian asteroidnya hilang. Kemudian air banyak yang menguap dan karbon dioksida terangkat ke atmosfer. Jadi masalah terbesarnya apa dong? Belerang. Karena benturan asteroid, belerang kemudian terangkat dan berterbangan di udara. Akibatnya partikel-partikel kecilnya menghalangi cahaya matahari. Tanpa sinar matahari, banyak tumbuhan mulai mati dan akhirnya iklim global menjadi lebih dingin. Panas ekstrim dari benturan asteroid kemudian mengubah batu menjadi kaca. Para ilmuwan menyebutnya sebagai tektit. Energi super dahsyat melontarkan tektit ke angkasa selama beberapa saat sebelum akhirnya jatuh lagi ke bumi. Hujan pun mulai turun. Bukan berupa tetesan air, tapi bola api kaca yang membara. Bola api ini membombardir permukaan bumi selama berhari-hari. Tektit yang berjatuhan terus membakar permukaan bumi. Bahkan para ilmuwan telah menemukan buktinya di seluruh dunia. Meski begitu, masih banyak misteri terkait zaman ini yang belum terkuak. Sebagian ilmuwan tidak menggolongkan Chicxulub sebagai asteroid. Ya, mungkin cuma komet aja. Bahan utama asteroid terdiri dari batu dan logam. Bentuknya seringkali menyerupai kentang. Sementara komet terdiri dari batu, logam, dan es. Bentuknya mirip seperti butiran salju kosmik yang kotor. Di dalamnya juga terdapat amonia, metana, dan karbon dioksida. Komet biasanya berasal dari awan Oort. Awan besar ini terbuat dari es dan puing-puing di sekitar tata surya. Komet terus-terusan terlepas dari kelompoknya lalu melesat menuju matahari. Menurut para ilmuwan, komet tak biasa ini melewati Jupiter. Akibatnya, gravitasi si raksasa gas semakin mempercepat laju komet yang mulai bergerak menuju matahari. Lapisan luar komet yang berupa es mulai menguap, serta melepaskan banyak debu dan gas. Inilah yang membuat komet kelihatan seperti punya ekor. Kemudian, gravitasi matahari menghancurkan komet. Salah satu serpihannya terbang di ruang angkasa, lalu jatuh ke bumi 66 juta tahun yang lalu. Jadi asteroid atau komet nih yang saat itu jatuh? Sebetulnya kita nggak tahu pasti.
Yang jelas, bumi kita memang lagi ketiban apes karena berada di lintasannya. Malapetaka ini memusnahkan 75% kehidupan di bumi. Dan untungnya beberapa hewan laut seperti buaya, penyu, dan ikan berhasil selamat dari benturan ini. Hewan darat yang berhasil bertahan pun maksimal cuma sebesar rakun di zaman now. Termasuk dinosaurus tertentu dan leluhur burung purba. Menurut para peneliti, hewan-hewan ini bisa bertahan karena dua alasan. Setelah tabrakan besar itu, pepohonan perlu waktu lama untuk mulai tumbuh kembali sehingga banyak hewan mulai mati. Sedangkan hewan yang masih hidup harus berjuang mencari makanan yang makin langka. Spesies dinosaurus ini punya paruh yang bisa dipakai untuk mengupas kacang dan menggali biji dari tanah. Begitulah si dino ini bertahan hidup. Hewan-hewan yang beruntung kala itu juga punya otak yang lebih besar. Menurut pendapat sebagian orang, beberapa juga saling bekerja sama dan cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Sejumlah spesies jamur juga bertahan karena hidup di bawah tanah dan di bawah air. Kegelapan perlahan memudar, lalu disusul dengan tumbuhan pakis yang mulai bermunculan. Setelah beberapa ribu tahun, hutan mulai muncul kembali. Semua hewan yang bisa bertahan hidup berukuran kecil dan kurang menarik perhatian. Tempat hidupnya ada di lubang sehingga bisa terhindar dari abu panas. Sebelum terjadinya tabrakan, mamalia hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Tapi setelah dinosaurus punah, keadaannya berubah. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di darat. Oke, flashback lagi ke peristiwa tabrakan asteroid tadi. Ternyata bukan ukuran asteroid yang membuat peristiwa ini begitu dahsyat, tapi sudut benturannya. Kalau sudutnya berlainan, dinosaurus bisa saja selamat dari bencana ini. Lalu akan kelihatan seperti apa ya persisnya? Oke, mundur lagi ke masa lalu. Duh, gawat, ada asteroid besar menuju bumi. Ternyata meleset. Setiap hari, banyak terjadi gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Tapi dinosaurus tetap bertahan. Itu bukan masalah besar. Beberapa juta tahun kemudian, sebagian besar kadal kuno ini sudah berubah rupa. Karena zaman es, banyak dinosaurus juga punya bulu untuk melindunginya dari udara dingin. Mamalia juga ada, tapi sangat sedikit. Banyak kelelawar hidup di gua. Hewan pengerat seukuran tikus got hidup di hutan. Siang harinya digunakan untuk bersembunyi di semak belukar atau liang, kemudian malam harinya untuk mencari makanan. Nggak ada kuda, gajah, atau mamalia besar lainnya. Jelas saja ukuran tubuhnya sangat cocok dijadikan sebagai mangsa saat bumi dipenuhi reptil ganas bertaring besar. Di laut pun nggak ada paus. Burung betet, elang, dan merpati juga nggak kelihatan. Tapi pterodactyl bisa terlihat di angkasa. Ada yang seukuran helikopter dan ada juga yang maksimum cuma sebesar angsa. Primata juga banyak dan masih sangat senang hidup di atas pohon. Nggak ada perjalanan menyusuri sabana dan nggak ada Homo sapiens. Di dunia paralel ini area terbuka memang sangat berbahaya. Begitupun dengan hutan dan pepohonan. Ancaman mengintai di mana-mana. Agar bisa memangsa primata, banyak dinosaurus kecil belajar memanjat pohon. Hal ini terjadi pada zaman Kapur, sesaat sebelum asteroid besar melewati bumi. Peristiwa yang epik pastinya. Dinosaurus pun berubah jadi lebih bijak setelah asteroid cuma melewati bumi. Beberapa bahkan bisa secerdas ayam di zaman modern. Otak besar perlu banyak energi dan gak selalu jadi strategi ampuh untuk bertahan hidup. Yang lebih aman justru punya otak kecil dan terus menumbuhkan gigi yang lebih besar dan runcing. Kawanan dinosaurus berlarian menembus hutan. Suhu di sekitar seketika melonjak dan semua yang ada di belakang mereka mulai terbakar. Sejumlah dinosaurus terjebak di rawa-rawa dan gak bisa lolos. Pterodactyl melintas di angkasa sambil menjauh dari gelombang ledakan yang segera menyelimuti bumi. Bencana ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Hampir semua makhluk hidup di bumi musnah. Mungkin cuma burung dan dinosaurus terbang yang bisa bertahan dari bencana dahsyat yang menyebabkan kepunahan paling masif di dunia. Oke lah, kita amati dulu pohon evolusinya untuk nyari tahu burung pertama di dunia. Namanya Archaeopteryx. Ukurannya sebesar gagak modern, tapi bentuknya mirip dinosaurus kecil berbulu.
Dan gigi kecilnya yang berbentuk kerucut itu berderet-deret hampir sama seperti buaya karena Archaeopteryx lebih dekat dengan reptil dibanding burung. Tapi otaknya 3 kali lebih besar dari semua reptil. Meski punya sayap berbulu, hewan ini hampir nggak bisa terbang seperti burung masa kini. Sendi bahunya nggak bisa dipakai untuk mengangkat sayap di atas punggung. Jadi, Archaeopteryx nggak bisa benar-benar mengepakkan sayapnya. Kemungkinan besar, dino ini bisa terbang meluncur dengan kepakan kecil. Evolusi kemudian menghadirkan spesies maju yang bisa terbang, yaitu Pterodactyl. Spesies ini nggak berbulu, tapi punya membran yang terbuat dari kulit dan otot. Rentang sayapnya kurang lebih sepanjang kaki manusia. Ia lihai terbang untuk menangkap ikan dan hewan kecil. Meski dinosaurus terbang bisa bergerak dengan lebih cepat dibanding predator darat seperti Velociraptor dan T-Rex, kebanyakan dari mereka nggak berhasil melewati efek tabrakan meteorit raksasa. Kalau gitu, kita lihat fase perkembangannya sampai sekarang yuk. 10 menit sebelum tabrakan meteorit, batu besar seukuran Pulau Manhattan melesat menuju bumi dari luar angkasa. Beratnya 460 triliun ton atau setara dengan 3 triliun paus biru, mamalia terberat di seluruh dunia. Batu ini terus mendekati planet kita dengan kecepatan 19 km per detik. Pada kecepatan ini, meteorit bisa melintasi Samudra Atlantik cuma dalam waktu 4,5 menit. Angka segini bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. 5 detik sebelum tabrakan meteorit. Makin ngeri aja nih suasananya. Gaya gravitasi bumi terus menarik sang meteorit raksasa itu. Meteorit ini melubangi atmosfer kita dan menciptakan suara ledakan super keras hingga kamu bisa terdengar di sisi lain planet kita. Semua hewan di planet kita langsung panik dan waspada. Saat menengadah, mereka bisa melihat batu besar yang mulai terbakar di udara. Serpihan kecilnya mulai terlepas dari meteorit utama. Kobarannya sangat cerah dan sinarnya hampir menyerupai matahari. Dinosaurus terbang dan nenek moyang burung modern lain yang terlebih dulu ngerasain bahaya ini. Mereka langsung meluncur ke langit dan mencoba terbang sejauh mungkin dari lokasi tabrakan untuk menyelamatkan diri. Saat tabrakan, massa dan kecepatannya yang sangat besar menghasilkan energi yang melimpah. Sesaat setelah menyentuh bumi, meteorit menyebabkan ledakan yang setara dengan 150 triliun ton TNT. Gelombang ledakan ini mengoyak planet kita, lalu melemparnya ke langit. Energi yang sangat besar mulai bergerak dari titik tabrakan ke segala arah. Pepohonan juga tercabut bersama akarnya, kemudian terdorong ke tanah seperti domino. Bumi kita diselimuti gelombang kecut. Energi ini kemudian berubah menjadi panas. Semua objek yang ada di lokasi tabrakan mulai terbakar. Hutan hijau dan pepohonan berubah menjadi arang membara cuma dalam hitungan detik. Tanah dan batu juga menguap. Peristiwa ini menyebabkan gempa bumi dahsyat. Sejumlah dinosaurus mungkin telah jatuh ke dalam retakan yang muncul di tanah. Gempa bumi kuat juga menyebabkan tsunami yang tingginya melebihi gedung Empire State. Dinosaurus yang gak terjebak di hutan membara hanyut oleh ombak besar. Dinosaurus di Amerika Utara berusaha kabur ke arah utara lagi, tapi gelombang ledakan yang dihasilkan terus memburu mereka. Dinosaurus terbang gak terpengaruh oleh gempa bumi atau tsunami karena mereka bisa menghindar dari ombak raksasa. Tapi mereka juga harus terus-terusan menangkis puing-puing meteorit. 5 menit setelah tabrakan meteorit, hujan meteor berupa pecahan batuan raksasa terus jatuh ke bumi. Sebagian meteorit cuma seukuran mobil, tapi sebagian lainnya bisa sampai sebesar gedung. Abu dan debu mulai naik ke udara. Suhunya sangat panas, hingga bisa meleleh dan berubah menjadi lava cair, lalu jatuh kembali ke bumi. Hal ini bikin apinya makin merembet. Hujan meteor juga mengancam dinosaurus terbang. Mereka harus bermanuver dan menghindar dari batu membara yang jatuh. Suhu tinggi menjadi kendala utama mereka karena bulu mereka mungkin juga terbakar. Tanpa bulu, mereka nggak bisa terbang. 10 jam setelah tabrakan meteorit, dinosaurus terus berlari ke utara. Mereka pun sampai di wilayah asing yang dipenuhi rawa. Dinosaurus raksasa seperti T-Rex punya kaki setinggi manusia dewasa. Mereka berpeluang mampu melewati medan ini, tapi setelah terjatuh, mereka nggak akan bisa bangkit lagi. Dinosaurus yang lebih kecil, seperti Triceratops, punya kaki pendek, jadi nggak bisa melewati rawa yang basah. 1 bulan setelah tabrakan meteorit, 15 triliun ton abu berterbangan di atmosfer kita. Awan raksasa menghalangi cahaya matahari dan bumi diselimuti kegelapan. Tanaman yang masih bertahan gak bisa menyerap energi matahari, sehingga berhenti memproduksi oksigen.
Dinosaurus yang bertahan kesulitan bernafas karena udaranya sangat minim dan debunya pekat. Minimnya cahaya matahari juga melenyapkan fitoplankton. Banyak hewan laut kehilangan satu-satunya sumber makanan mereka. Debu dan abu di atmosfer menghalangi sinar matahari dan suhu di permukaan bumi mulai ngedrop. Titik tabrakan meteorit mengandung banyak sulfur. Asam beracun ini menguap saat terjadi tabrakan, lalu membentuk awan. Hujan asam juga mengguyur bumi. Dinosaurus terbang kini harus bersembunyi dari hujan ini. Mereka harus tinggal di gua dan gak bisa keluar untuk nyari makanan. Sejauh ini, banyak dinosaurus darat dan terbang bisa selamat. Mereka kemudian keluar dari tempat berlindungnya untuk mengamati dampak bencana ini. Situs tabrakan ini berada di Meksiko modern, tepatnya di semenanjung Yucatan. Di situ terdapat kawah Chicxulub, diameternya sekitar 150 km dan kedalamannya 19 km. Gunung Everest bisa muat dimasukin ke situ dan bahkan bisa ngebentuk celah sekitar 10 km. Dinosaurus menghilang dari bumi gak cuma disebabkan oleh tabrakan meteorit. Api telah merusak sebagian besar tumbuhan yang dikonsumsi dinosaurus herbivora. Karena nggak ada makanan, jumlah dino ini juga berkurang cepat. Akibatnya, dino predator semakin sulit mendapatkan mangsa. Hujan asam dan hilangnya fitoplankton mengancam makhluk hidup laut. Meski burung bisa menghindar dari gelombang ledakan dan tsunami, mereka juga kekurangan makanan. Sekitar 80% dari semua burung nggak bisa bertahan sampai akhir masa kepunahan karena semua hutan di bumi telah musnah. Kebanyakan burung hidup dan membuat sarang di atas pohon. Selain dia, hutan selalu penuh dengan makanan, mulai dari berbagai spesies semut, rayap, serangga terbang, serta tikus kecil. Jadi, cuma spesies yang hidup di tanah dan bisa terbang yang selamat. Kemungkinan besar, mereka memakan benih dari tanaman kecil yang masih hidup. Kebiasaan ini bikin dinosaurus terbang kehilangan gigi selama proses evolusi. Rahang mereka nggak lagi dipenuhi gigi tajam, dan kini mereka punya paruh panjang untuk menelan benih kecil dari tanah. Meski bumi kelihatan sangat mengerikan, ada juga ledakan evolusi burung. Mereka harus melakukan perjalanan jauh untuk nyari makanan, sehingga sayap mereka jadi lebih kuat. Mereka juga aman dari predator yang sebelumnya mengincar mereka sebagai makanan. Kini, nggak ada lagi T-Rex yang menangkap burung tidur yang sedang lengah. Sekitar 1000 tahun setelah tabrakan, hutan lebat pertama kali muncul. Hutan ini memacu terjadinya evolusi. 1 juta tahun kemudian, hutan yang dipenuhi dengan makanan telah dihuni oleh nenek moyang burung tikus modern. Dan 65 juta tahun kemudian, di zaman modern, kita punya sekitar 10.000 spesies burung. Ada merpati, gagak, elang, rajawali, penguin, dan masih banyak. Saat sedang memetik sayuran di kebun, kamu melihat objek besar berbentuk bulat tapi sebagian tertutup tanah. Setelah digali, ternyata itu telur raksasa, bahkan lebih besar dibanding telur burung unta. Tapi kamu tidak punya ayam atau bebek. Kalaupun punya, telur ayam dan bebek takkan sebesar ini. Kamu mengambilnya, sepertinya telur sungguhan. Kamu membawanya masuk dan membuat inkubator khusus. Beberapa hari berlalu, tapi tak ada yang terjadi. Kamu melanjutkan hidup seperti biasa dan melupakan telur tersebut. Kamu berkebun seharian. Sekarang, yang kamu mau cuma masuk ke bak mandi penuh air hangat lalu lanjut makan malam. Saat sedang makan, kamu mendengar suara dari kamar berisi inkubator. Kamu mengabaikannya karena menurutmu itu cuma suara tikus. Tapi suaranya makin berisik. Kamu masuk ke sana dan melihat cangkang telurnya retak. Dalam beberapa menit, sesuatu mulai merangkak keluar dari sana. Kamu mengambil ponsel dan langsung merekamnya. Reptil kecil keluar dari telur yang sekarang sudah pecah dan mulai melihat-lihat sekeliling. Kamu kaget dan menaruh ponsel sedemikian rupa untuk terus merekam makhluk itu. Sementara itu, kamu mengambil laptop dan mulai mencari tahu jenis hewan tersebut. Makhluk itu tidak punya moncong seperti buaya. Bentuknya pun tidak mirip dengan komodo. Kamu melanjutkan makan malam dan memberi sedikit daging untuk si reptil. Makanannya dilahap dalam sekejap. Keesokan harinya, kamu membangun terarium kecil untuk tempat tinggal peliharaan barumu. Selama berminggu-minggu berikutnya, kamu merekam setiap detik hidupnya. Kamu pun menamai reptil ini Buster.
Makhluk itu pun tumbuh seukuran anjing, larinya cepat, dan lompatannya juga lumayan tinggi. Kamu berpikir, mungkin Buster adalah spesies reptil baru, tapi dia tidak merangkak seperti buaya atau kadal. Hewan peliharaanmu punya 2 lengan kecil dan kaki yang besar. Rahangnya sangat besar untuk hewan seukurannya. Reptil ini juga punya gigi setajam silet. Temanmu datang untuk nonton film. Di tengah film, reptilmu berjalan ke ruang tamu dan mencabik-cabik perabotanmu. Temanmu ketakutan dan berteriak, "Dinosaurus!" Kamu menenangkannya dan membawa si dino ke garasi. Lalu menceritakan kepada temanmu tentang hewan ini. Lalu dia menyuruhmu menghubungi seseorang untuk memeriksanya. Keesokan harinya, kamu membawa Buster ke dokter hewan dan duduk di ruang tunggu. Kamu memasukkan Buster ke dalam kandang tertutup agar tidak ada yang bisa melihatnya. Tapi si dino mengeluarkan suara menggeram yang aneh. Banyak orang menarik hewan peliharaan mereka menjauh darimu. Akhirnya, giliranmu pun tiba. Kamu membawa Buster masuk dan menunjukkannya ke dokter hewan. Sang dokter kaget. Dia menaruh Buster di meja pemeriksaan dan melihat tubuhnya dari dekat. Gigi dan cakarnya yang tajam. Kulit bersisik. Sang dokter hewan pun bilang, "Kamu telah merawat T-Rex selama 3 minggu ini." Dia pun memanggil spesialis lain untuk ikut memeriksa. Tanpa menunggu lama, kamu dibawa ke lab penuh ilmuwan yang sibuk mempelajari Buster. Kamu duduk di sana dengan cemas saat mereka mengumpulkan sampel DNA-nya. Mereka bahkan meminta rekamanmu selama ini. Selang beberapa jam, mereka kembali dan menyampaikan bahwa kamu memang memelihara dinosaurus. Mereka harus menyimpan Buster di lab untuk studi lebih lanjut. Jadi, kamu pulang dengan agak kesepian. Beberapa tahun berlalu, kini kamu punya gelar paleontologi dengan spesialisasi T-Rex. Kamu bekerja bersama ilmuwan di lab untuk memantau Buster yang telah berubah menjadi dino dewasa. Kamu juga mengajar di kampus-kampus dan menerbitkan sebuah buku berjudul T-Rexku, Buster. Bukumu pun laris manis. Suatu hari, sepulang mengajar, kamu menyalakan TV. Saat itulah kamu mendengar berita terkini. Seekor makhluk besar kabur dari laboratorium di luar kota dan berkeliaran tanpa penjagaan. Sejumlah foto jejak kaki monster yang mengarah ke hutan ditampilkan di TV. Lab menelepon dan memintamu datang secepat mungkin. Para peneliti menyampaikan apa yang terjadi dan memintamu menemani mereka ke hutan untuk menemukan Buster. Kamu memakai baju pelindung khusus dan masuk ke mobil jeep. Setelah beberapa jam, kamu tiba di tempat Buster terakhir terlihat. Kamu keluar dan mencoba mengikuti jejaknya, tapi hujan menghapus jejak ini. Para ilmuwan memeriksa alat pelacak yang ditanam di bawah kulit si dino, tapi rupanya alat itu rusak. Mereka membawa makanan favorit Buster guna memancingnya keluar, tapi setelah beberapa jam, hasilnya nihil. Saat malam tiba, kamu mendengar suara raungan di kejauhan. Semua orang tersentak kaget. Orang-orang di sekitarmu waspada penuh. Kamu bersembunyi dan menunggu. Bayangan besar seukuran bus sekolah muncul dari kegelapan. Panjang T-Rex dewasa bisa mencapai 12 meter, sementara tingginya mencapai 3,5 meter. Sang T-Rex mendekati daging dan mengendusnya. Tapi tak lama, ia pun lari. Semua orang keluar dari tempat persembunyian dan mencoba mengikutinya. Daging itu berisi zat spesial. Seharusnya si dino akan segera tertidur. Dengan begini, Buster bisa dibawa kembali ke lab dengan mudah. Tapi Buster cukup pintar dan merasakan ada yang mencurigakan. Meskipun ukurannya besar, T-Rex sebenarnya lambat. T-Rex cuma bisa bergerak 19 km per jam dan bahkan tidak bisa lari lebih cepat dari manusia. Tapi entah bagaimana, Buster berhasil menyeberang sungai beraliran deras dan menghilang ke dalam hutan gelap. Tak ada yang siap melewati medan seperti itu. Jadi, seluruh tim mengambil jalan memutar melalui pegunungan. Pendakiannya sulit sebab semua orang membawa peralatan yang dibutuhkan untuk menangkap T-Rex. Dari ketinggian gunung, hampir seluruh hutan bisa terlihat. Di kejauhan, pucuk pohon bergetar. Reptil raksasa itu menuju utara. Seluruh tim mencoba pergi ke sisi lain gunung secepat mungkin. Tapi kemudian, salah satu anggota kru tergelincir dan jatuh. Untungnya, tali pengaman menahannya. Kamu menariknya kembali ke jalan dan terus melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah gua.
Semua orang mengenakan helm bersenter dan masuk ke gua. Makin dalam kamu masuk, guanya makin kecil. Jadi, kamu harus merangkak agar bisa lewat. Bebatuan di sana tajam dan ada air di mana-mana. Risiko tersesat di sini sangatlah tinggi. Gua mulai bergetar. Seluruh tim bergegas melewati lorong tersempit. Kamu akhirnya keluar dari gua. Saat itulah kamu mengetahui bahwa gua itu bergetar karena sang T-Rex. Buster melompat-lompat. Ia melihat timmu dan mulai berlari ke arahmu. Semua panik dan bergegas kembali ke gua. T-Rex itu mengejar timmu dan mencoba menggigit. Tapi pada saat itu, semua orang sudah aman di dalam gua. Tiba-tiba kamu berteriak, "Buster!" Anehnya, makhluk buas itu tiba-tiba jadi tenang. Kamu melangkah keluar, meski semua orang berusaha menahanmu. Kamu keluar dan menghadapi makhluk besar itu. Ia menatapmu. Perlahan, kamu mendekatinya, berusaha tidak membuat gerakan mendadak. Seseorang dari dalam gua berteriak. Buster pun terkejut. Ia mulai meronta dan menggeram. Tapi kamu masih tetap di tempatmu, berusaha menenangkan hewan itu. Akhirnya, Buster pun tenang dan mendekatimu. Kamu menaruh tanganmu di kepalanya dan mengelusnya. Selang beberapa detik, seseorang di dalam gua menginjak ranting dan mematahkannya. Sang T-Rex terkejut dan berlari kabur. Kamu pun kesal. Kini, kamu harus mengejarnya sekali lagi. Setelah menghabiskan berjam-jam lagi di hutan, matahari mulai terbit. Setiap orang kelelahan dan hampir pingsan. Kamu memutuskan untuk menyudahi pencarian dan kembali pulang. Tapi begitu timmu berkumpul di dekat jeep, kamu menerima pemberitahuan bahwa sang T-Rex raksasa telah memasuki kota. Helikopter menjemputmu dan anggota tim lainnya. Namun, tidak semua muat naik helikopter itu. Jadi, beberapa orang ditinggal untuk menunggu helikopter berikutnya. Kita semua pernah merasa takut gelap kan? Kamu ingat nggak waktu ditemani tidur sama ibu atau ayah kamu setelah mereka membacakan dongeng seram yang ada monster dan naga atau bahkan dinosaurus? Tapi saat orang tua kamu mematikan lampu dan diam-diam keluar dari kamar, kamu ingat gimana kalau ada yang sembunyi di kolong kasurmu? Atau lebih parah lagi, gimana kalau ada makhluk seram yang ngumpet di lemari? Kamu bisa aja mengecek lemari, tapi gelap banget di sana. Pasti membantu banget kalau tubuh kita bisa memancarkan cahaya kan? Kamu bisa memanfaatkannya jika keadaan gelap. Sayangnya, manusia nggak bisa melakukan itu. Tapi ada banyak makhluk di luar sana yang bisa mengeluarkan cahaya. Saintis menyebut itu bioluminesensi. Hewan dan ikan yang hidup di laut cenderung punya kemampuan ini. Dan kamu bisa menemukan makhluk-makhluk ini di mana saja, dekat permukaan atau jauh di dasar laut. Lebih tepatnya di kedalaman 4 km. Makhluk-makhluk ini menggunakan cahaya mereka untuk banyak hal. Misalnya berkomunikasi dengan sesama spesies mereka, memancing mangsa, dan bahkan menakut-nakuti musuh. Pada dasarnya, bioluminesensi adalah kemampuan organisme untuk memancarkan cahaya sendiri. Kemampuan ini sangat dipengaruhi zat kimia. Hewan-hewan ini menggunakan dua zat kimia dalam proses bioluminesensi, luciferin dan luciferase. Tambahkan sedikit oksigen dan tara, cahaya. Kamu belum bisa membedakan bioluminesensi atau glow stick yang dijatuhkan ke laut? Bioluminesensi biasanya punya kilau biru neon, hijau, atau merah di laut. Kilau itu menyebar luas dan bahkan bisa membuat air terlihat mirip glitter atau langit yang penuh bintang. Suasana romantis ini dihasilkan oleh cumi-cumi, krustasea kecil, dan alga. Nah, ada satu lagi nih, fenomena unik buat kamu. Kamu tahu air terjun emas? Aku serius nih. Ini air terjun sungguhan. Air terjun emas adalah fenomena alam. Kamu harus pergi ke Taman Nasional Yosemite untuk melihat Horsetail Fall. Tapi pergilah saat musim dingin atau awal musim semi karena fenomena keren ini cuma bisa dilihat pada bulan-bulan ini. Fenomena ini nggak butuh penjelasan saintifik. Ini cuma cahaya matahari waktu senja yang menyinari air terjun dengan unik hingga airnya kelihatan kayak sungai lava atau emas. Pilih aja. Oleh karena itu, pada bulan-bulan ini, Horsetail Fall juga disebut Firefall. Sayangnya, fenomena ini semakin jarang kelihatan karena kekeringan dan masalah lain yang berhubungan dengan melelehnya salju. Jadi, kalau kamu mau ke sana, perhatikan air terjunnya karena efek itu cuma sebentar.
Kamu pernah dengar badai petir kotor? Fenomena ini disebut juga petir vulkanis. Rupanya, para pakar belum benar-benar paham fenomena ini. Saat badai petir biasa terjadi, partikel bermuatan positif dan negatif bertabrakan. Maka, terjadilah percikan besar yang kita sebut petir. Kondisi ini juga mengeluarkan suara kencang yang bakal kita kenal sebagai guntur. Tapi saat gunung berapi meletus, sebagian partikel abu vulkanis mendapat muatan listrik. Dan saat dilepaskan ke udara dengan kekuatan besar, muatan itu bertabrakan dan menyebabkan pelepasan listrik. Proses ini menyebabkan seolah-olah ada petir yang berasal dari gunung berapi. Bayangkan jumlah abu, gas, dan asap yang keluar dari kawahnya, lalu tambahkan listrik. Semua itu menghasilkan pemandangan yang sangat aneh. Pantas aja fenomena ini disebut badai petir kotor. Nah, kalau awan yang terlihat seperti ombak, awan itu disebut awan asperitas. Awan ini biasanya cukup dekat ke daratan, nggak kayak awan biasa. Namanya berasal dari kata Latin aspero, yang artinya kasar atau tidak rata. Kadang kamu bisa melihat awan ini waktu cuaca tenang, tapi awan ini seringkali dikaitkan dengan badai petir. Awan ini muncul saat kondisi atmosfer nggak stabil, tapi ternyata awan ini nggak menghasilkan hujan meskipun mirip awan badai yang gelap. Awan ini juga membuat beragam pola yang mengecoh mata, hingga membuat kamu mengira melihat permukaan laut dari bawah air. Selain itu, ada juga awan mamatus yang mengesankan. Awan ini unik banget karena berbentuk rangkaian tonjolan yang muncul dari dasar masing-masing awan. Begitu awan memasuki suatu level di atmosfer, tempat terjadinya perubahan arah angin, kamu bisa melihat pola seperti ombak di langit. Kalau kamu suka berselancar, Australia tempatnya. Tapi nggak semua ombak yang bisa kamu tunggangi di sana terbuat dari air. Di dekat kota bernama Hayden, ada ombak misterius yang terbuat dari batuan. Formasi granit ini berasal dari 2,63 miliar tahun lalu. Itu jauh sebelum dinosaurus ada di planet kita. Tinggi ombak itu 15 meter dan panjangnya 110 meter. Ombak itu terbentuk sebagai hasil dari dua proses, pelapukan dan erosi. Ada sedimen lebih lunak di bagian dasar wave rock yang lapuk karena air tanah, angin, dan hujan menyebabkan erosi di bagian formasi lainnya. Garis merah, kuning, dan abu-abunya tersusun dari besi hidroksida, karbonat, dan senyawa kimia lain yang terbawa hujan. Kamu sudah sampai Australia, lalu pergi ke tempat lainnya. Ada satu lagi lokasi yang kelihatan keren banget, tapi kamu harus terbang di atas lokasi ini kalau mau melihat pemandangan terbaik. Ada rangkaian danau yang dikelilingi hutan hijau di bagian barat negara ini. Danau itu berwarna pink terang. Yang paling terkenal adalah Danau Hillier. Reservoir ini memiliki panjang 610 meter. Danau ini dikelilingi pasir dan pepohonan eukaliptus. Pemandangan ini bikin danau yang menyerupai gambar kartun ini semakin menonjol. Salah satu teori tentang danau misterius ini adalah warnanya disebabkan oleh alga. Alga ini menghasilkan banyak banget zat yang disebut beta-karoten yang mengandung pigmen merah jingga. Penjelasan lain bilang hal ini disebabkan haloarchaea yang merupakan mikroorganisme yang kadang terlihat merah. Meskipun kamu nggak suka terbang, danau itu bagus buat dipakai berenang. Danau itu nggak beracun meskipun mengandung banyak garam. Artinya, kamu bisa gampang mengambang. Airnya nggak akan merusak baju renang kamu. Pada musim dingin di utara Kanada, terjadi fenomena aneh di Danau Abraham di Alberta. Di bawah permukaannya yang beku, kamu bisa melihat objek aneh yang mirip ubur-ubur beku. Tapi itu bukan ubur-ubur, karena formasi menyeramkan ini cuma gelembung metana beku. Gelembung ini adalah kantong gas yang terjebak di bawah air dan terperangkap di sana setelah danau membeku. Gelembung ini terbentuk saat daun dan rumput jatuh ke air, lalu dicerna bakteri. Proses ini mengubahnya menjadi metana. Fenomena ini cantik dan aneh, tapi juga berbahaya. Kantong metana ini mudah terbakar. Saat suhunya naik pada musim semi, es meleleh dan gelembung ini mulai pecah, lalu mendesis. Pemandangan ini menakjubkan untuk diamati. Bayangin aja danau berisi soda. Tapi ingat, jangan bawa sumber api, bisa bahaya. Kamu bisa melihat danau ini di Taman Nasional Banff, Kanada.
Alam bisa membuat musik sendiri. Dengarkan saja suara jangkrik di malam hari atau suara air terjun yang menenangkan. Tapi di Bucks County, Pennsylvania, ada fenomena geologis aneh yang menghasilkan suara alam sangat unik. Fenomena ini disebut ringing rock dan saintis belum bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Kalau kamu memukul batu ini dengan benda berat, misalnya palu atau batu lain, batu-batu ini bakal menghasilkan suara dering, seolah-olah batu ini berongga, padahal enggak. Selain suara misterius yang dihasilkan ringing rocks, anehnya lagi, nggak ada hewan yang mau dekat-dekat batu itu. Meskipun batu itu ada di tengah hutan lebat, saintis nggak menemukan aktivitas hewan di area itu. Makin aneh lagi, meskipun batu itu dikelilingi pepohonan, nggak ada daun yang jatuh di atas batu itu. Masih banyak perdebatan tentang penyebab batu itu nggak menarik bagi hewan. Ratusan spesies dinosaurus berkeliaran di planet kita dan para peneliti memberi nama untuk jenis baru kira-kira setiap 2 minggu. Tidak adil rasanya jika kita hanya terpaku pada T-Rex, Stegosaurus, Spinosaurus, dan dinosaurus terkenal lainnya sepanjang waktu. Mereka telah mendapatkan kesempatan untuk bersinar di film dan di internet. Sekarang mari kita lihat dinosaurus yang tidak banyak dibicarakan orang. Yang pertama dalam daftar kita adalah Torosaurus. Yang istimewa dari dinosaurus ini adalah ia memiliki salah satu tengkorak terbesar yang pernah ditemukan. Tengkorak itu besar karena adanya jumbai dari belakang tengkorak hewan dan menutupi lehernya. Jumbai itu tidak ada di sana untuk perlindungan, mungkin hanya untuk pamer sedikit. Tulang pada jumbai itu tipis dan penuh lubang. Seperti yang kamu lihat, ini sangat mirip dengan Triceratops. Masih ada perdebatan tentang apakah keduanya adalah spesies yang sama. Tapi, semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa mereka lebih mirip sepupu. Mereka mungkin memiliki ukuran yang sama, tapi Torosaurus memiliki kepala yang lebih panjang dengan bukaan besar serta tulang jumbai yang lebih panjang dengan lekukan di atasnya. Ia juga memiliki lebih banyak pasangan tanduk di bagian belakang jumbai. Beberapa orang suka menyebut Torosaurus sebagai kadal banteng. Mereka adalah pemakan tumbuhan yang mungkin hidup dalam kelompok sosial. Mereka hidup pada era yang kurang lebih sama, tapi entah bagaimana, Torosaurus berada di sisi yang kurang populer dalam keluarga ini. Kentrosaurus adalah Stegosaurus kecil. Ini adalah salah satu dinosaurus yang paling tidak bisa dipeluk sepanjang masa. Pakunya yang panjang dan tipis tampaknya merupakan mekanisme pertahanan yang cukup baik. Stegosaurus di sisi lain memiliki paku yang lebih pendek dan lebih tebal yang lebih kecil, kemungkinannya untuk bengkok atau patah ketika hewan itu menggunakannya. Namun, kamu tidak ingin berada di dekat Kentrosaurus. Ekornya bisa berayun setengah lingkaran besar dan menghantam dengan kekuatan yang cukup kuat untuk mematahkan tengkorak manusia. Seorang ilmuwan menggunakan pemindaian fosil dino ini untuk membuat model komputer dari kerangkanya. Model tersebut menunjukkan bahwa Kentrosaurus memiliki leher yang fleksibel. Ini pasti sangat berguna untuk melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik yang sedang terjadi atau jika ada hewan berbahaya yang mencoba menyelinap. Kentrosaurus biasanya berjalan dengan keempat kakinya dengan kaki belakang yang lurus. Model komputer memberitahu kita bahwa ia juga bisa melebarkan kaki depannya ke samping. Mungkin itu adalah cara untuk melindungi perutnya saat berkelahi. Stegosaurus secara umum memiliki ekor yang seperti beban besar di bagian belakang tubuh mereka. Itulah mengapa titik keseimbangan mereka lebih dekat ke pinggul mereka. Itu juga alasan mengapa mereka dapat dengan mudah berdiri di atas kaki belakang dan mengayunkan ekornya. Kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang Heterodontosaurus, meskipun fosil-fosil mereka menunjukkan bahwa dinosaurus memiliki bulu jauh sebelum yang kita pikirkan dan dalam kelompok-kelompok yang tidak kita duga. Pada tahun 2008, ahli paleontologi mengidentifikasi tengkorak pertama yang diketahui dari bayi Heterodontosaurus, yang panjangnya berukuran kurang dari 5 cm, lebih kecil dari kantong teh celup. Bayi dinosaurus ini relatif memiliki mata besar dan moncong pendek dibandingkan dengan dinosaurus yang lebih besar dari jenisnya. Yang sangat menarik adalah
bahwa beberapa ilmuwan dulunya berpikir bahwa gading Heterodontosaurus seperti gading babi hutan modern, hanya muncul ketika mereka dewasa. Tapi tampaknya mereka memilikinya sejak tahap awal kehidupan mereka. Heterodontosaurus memiliki 5 jari di masing-masing tangan, 2 di antaranya berlawanan. Itu adalah alat yang bagus, mengingat hewan ini mungkin memakan tumbuhan dan daging. Manusia memiliki jenis gigi yang berbeda, beberapa untuk menggigit, beberapa untuk mengunyah, dan juga gigi taring. Tapi kebanyakan reptil hanya memiliki 1 jenis gigi. Heterodontosaurus istimewa karena memiliki 3 jenis gigi yang berbeda, yaitu gigi kecil seperti pasak, gigi besar yang menyerupai gigi taring, dan gigi berbentuk persegi yang berfungsi untuk memotong. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin bagaimana makhluk ini menggunakan berbagai jenis gigi ini. Mungkin untuk menggali akar, membobol sarang rayap, atau bahkan mempertahankan diri dari hewan berbahaya. Oh, sekarang ikuti ucapanku. Psittacosaurus. Dia adalah dinosaurus yang cukup umum pada masanya, tetapi tidak pernah mendapatkan popularitas. Para ilmuwan menemukan bahwa ketika dinosaurus ini masih muda, mereka mungkin merangkak. Mengingat mereka memiliki lengan yang lebih panjang dan kaki yang pendek. Namun seiring bertambahnya usia mereka, antara 4 dan 6 tahun, kaki belakang mereka mulai tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih panjang daripada kaki depan mereka. Jadi di kemudian hari, mereka mungkin tidak lagi bergerak dengan merangkak, tetapi berjalan dengan 2 kaki. Di dalam perut salah satu makhluk ini, para ilmuwan menemukan kerikil. Hal ini menunjukkan bahwa hewan tersebut mengalami kesulitan dalam mencerna apa yang ia makan, atau ia tidak mengunyah makanannya dengan baik. Paruhnya terlihat cukup familiar, begitulah cara ia mendapat julukan khusus kadal nuri. Paruhnya sangat kuat dan beberapa orang percaya bahwa makhluk ini menggunakannya untuk memecahkan dan membuka kacang dan biji yang keras sebelum kerikil ini dalam perutnya membantu menghaluskannya untuk dicerna. Hewan-hewan ini mungkin saja pandai berenang. Mereka memiliki kaki yang lebar dan bentuk ekor mereka bisa membantu mereka bergerak di dalam air dengan relatif mudah. Beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa mereka mungkin menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berenang di sungai dan danau. Pada tahun 2004, para peneliti menemukan sesuatu yang sangat manis. 24 kadal nuri muda bergerombol bersama. Mereka terlalu besar untuk menjadi tukik. Jadi bisa jadi mereka adalah sekelompok remaja yang telah meninggalkan sarangnya dan kemudian membentuk kelompok di mana mereka bisa saling mendukung dan mempertahankan diri dengan lebih baik. Namun ternyata rencana itu tidak berjalan dengan baik. Lihat yang satu ini, Stygimoloch, atau sebagaimana biasa disebut setan Sphinx. Kita sedang melihat makhluk pemakan tumbuhan yang damai dengan paku, tulang, dan kenop di tengkoraknya. Sebagian besar ilmuwan percaya bahwa itu adalah bentuk yang lebih muda dari Pachycephalosaurus, meskipun dulu mereka mengira bahwa keduanya adalah spesies yang berbeda. Stygimoloch lebih kecil dari sepupunya yang lebih populer, tetapi juga lebih kuat dan memiliki leher yang cukup tebal. Ini adalah dinosaurus dengan tungkai depan yang kecil dan tungkai belakang yang panjang, setinggi 1 meter, yang berarti setengah dari tinggi manusia pada umumnya. Hal ini tidak terdengar berbahaya di dunia dinosaurus raksasa dan ganas, tetapi hewan ini memiliki atap tengkorak yang sangat tebal. Mungkin itu bukan alat terkuatnya untuk mempertahankan diri, tetapi mungkin membantu dalam pertempuran dengan saingan dari spesiesnya sendiri. Mereka kemungkinan besar adu kepala untuk memenangkan hati yang mereka pilih. Namun saingan dari kawanannya sendiri sangat mudah dibandingkan dengan predator yang mungkin mengincarnya. Lagi pula, dino ini hidup pada era yang sama dengan T-Rex. Ketika seseorang menyuruhmu untuk membayangkan seekor dinosaurus, Suzosaurus mungkin akan menjadi hal terakhir yang terlintas dalam benakmu. Ini terlihat seolah-olah kamu telah mengumpulkan potongan-potongan hewan secara acak dan mencoba membuat teman-temanmu percaya bahwa ini benar.
Dari makhluk kecil sampai raksasa, semua hewan mencoba kabur dari dinding api yang bergerak ke arah mereka. Suhu semakin panas dan sekeliling mulai terbakar. Tak lama kemudian, banyak hewan dan tumbuhan di bumi akan punah. Ini adalah dampak dari asteroid raksasa yang jatuh ke bumi. Tapi, bagaimana jika dinosaurus memiliki kemampuan berpikir kritis dan mereka bisa menebak apa yang akan terjadi karena asteroid ini ternyata sudah kelihatan 1 tahun sebelum tabrakan? 1 tahun sebelum tabrakan, tanpa lampu kota, semua bintang di langit terlihat jelas. Sebagiannya adalah planet yang memantulkan cahaya dari matahari seperti Mars, tapi salah satu titik itu adalah asteroid yang kemudian dikenal sebagai penabrak Chicxulub. Namanya berasal dari daerah Meksiko tempatnya jatuh. Intinya, pada saat itu, asteroid itu terlihat seperti bintang. Terangnya sama seperti Neptunus, dan kamu bahkan bisa memotretnya dengan kamera berkualitas tinggi. Andai saja dinosaurus punya jari. Asteroid ini kini melewati orbit Jupiter. Dari jarak ini, bumi terlihat seperti titik biru pucat. 1 bulan sebelum tabrakan, asteroid itu menjadi jauh lebih terang dan kini menjadi titik paling terang di langit malam setelah bulan. Asteroid itu melewati orbit Mars, ekornya yang terdiri dari debu dan gas semakin panjang. Kini, panjangnya 2 kali jarak dari bumi ke bulan. 1 minggu sebelum tabrakan, ekor asteroid itu kini 5 kali jarak dari bumi ke bulan. Tapi dinosaurus tak bisa mengagumi keindahannya. Bagi mereka, itu cuma titik terang biasa di langit malam. Jika asteroid ini terbang ke arah bumi saat ini, para ilmuwan bisa menunjukkan lokasi tepatnya tabrakan dalam 1,6 km. Lalu, kita bahkan bisa mengevakuasi orang-orang dari area tabrakan dan menghindari bencana besar. 1 hari sebelum tabrakan, penabrak Chicxulub sekarang berada di posisi pertama di antara benda langit paling terang. Cahaya yang mengelilinginya yang disebut halo bahkan tampak lebih besar daripada bulan. Asteroid itu kini melewati orbit bulan, mirip seperti titik terang yang meninggalkan jejak abu. 1 jam sebelum tabrakan, cahaya dari penabrak Chicxulub lebih terang daripada bulan purnama dan gerakannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Malam di bumi tidak lagi gelap, namun kini dinosaurus mulai merasa gelisah. Semua hewan di bumi mulai mencari tempat berlindung. 10 menit sebelum tabrakan, asteroid itu kini memasuki orbit bumi. Ribuan pecahan kecil dari ekornya mulai jatuh ke planet ini. Itu seperti hujan meteor. Sejauh ini, pecahan-pecahan itu terlalu kecil, semuanya terbakar di atmosfer sebelum jatuh ke permukaan bumi. Asteroid itu mendekati Amerika Selatan, dan jika seseorang melihatnya dari Eropa, tampilannya akan seperti matahari terbenam. Titik terang penabrak Chicxulub jatuh di balik cakrawala. 2 menit sebelum tabrakan, kini dinosaurus bisa dengan mudah melihat bentuk asteroid itu. Jika tahu caranya, mereka bahkan bisa memperkirakan ukuran asteroid itu. Ukurannya lebih dari 10 km, berarti hampir seukuran Pulau Manhattan. Dan bobot asteroid raksasa itu adalah 70 triliun kilogram. Asteroid itu jatuh ke arah semenanjung Yucatan pada kecepatan 12 km per detik, dan pada kecepatan itu kamu bisa pergi dari New York ke Los Angeles kira-kira dalam waktu 10 menit. Tapi kamu akan terbakar di jalan. 10 detik sebelum tabrakan, penabrak Chicxulub kini mendekati daratan. Beberapa kilometer lagi, dan duar! Langit malam tiba-tiba menjadi putih. Kilatnya sangat terang sampai matahari tidak terlihat pada titik ini. Jatuhnya asteroid itu menyebabkan ledakan dahsyat yang bisa terdengar di belahan bumi lain. Asteroid besar itu mulai terbakar karena gesekan dengan udara. Ia memanas dan pecah menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini menghujani bumi, dan setelah beberapa detik, bagian terbesar dari meteorit ini jatuh ke tanah. Massa dan kecepatannya memberi energi yang luar biasa besar bagi penabrak Chicxulub. Dalam beberapa saat berikutnya, ledakan super kuat mengguncang daratan. Gelombang ledakan dari meteorit mulai menyebar dari lokasi tabrakan. Tanah dan pepohonan terangkat, lalu terdorong seperti domino. Suhu gelombang daratan itu sangat tinggi, semua yang ada di sekitar lokasi tabrakan terbakar. Energi yang dilepaskan saat tabrakan juga masuk jauh ke dalam bumi. Ini menyebabkan gempa bumi paling kuat dalam sejarah planet ini. Akibatnya, terjadi gelombang tsunami setinggi Empire State Building. 5 menit setelah tabrakan,
Meteorit itu menciptakan kawah besar, ukurannya selebar Danau Huron di Amerika dan cukup dalam untuk memuat 2,5 gunung Everest. Dinosaurus berlarian panik berusaha menyelamatkan diri ke Amerika Utara. Tapi sebagian besar tidak berhasil melewati wilayah rawa yang asing. Bahaya lainnya adalah hujan meteor yang masih berlangsung. Ratusan ton abu dan puing terangkat ke udara. Panas karena suhu tinggi, puing-puing itu jatuh ke bumi dalam bentuk lava cair. Abu dan asap memenuhi atmosfer dan menghalangi cahaya matahari. Bumi jatuh dalam kegelapan dan selama beberapa minggu ke depan, planet kita benar-benar gelap. Hujan asam jatuh ke permukaannya tanpa henti. Ada banyak belerang di endapan bawah tanah di semenanjung Yucatan. Energi ledakan itu membuat semua belerang menguap. Sekarang, belerang itu menjadi dingin di udara, berkumpul di awan, dan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan. Sebagian besar hewan selamat dari tabrakan itu, tapi kepunahan massal berlanjut selama berbulan-bulan. Tabrakan itu menenggelamkan bumi ke dalam kegelapan, juga membinasakan sebagian besar tumbuhan yang mendapat makanan dari cahaya matahari. Dinosaurus pemakan tumbuhan kehilangan sumber makanan utamanya dan mulai menghilang. Tapi, dinosaurus pemakan tumbuhan adalah makanan utama karnivora. Dan kini, dinosaurus seperti T-Rex tak lagi punya makanan. Lantas, tak lama kemudian, punah. Dengan kata lain, bukan meteorit yang membuat punah dinosaurus, melainkan kelaparan dan perubahan iklim. Meteorit seukuran ini jatuh setiap 100 juta tahun sekali. Artinya, peristiwa seperti itu bisa terjadi lagi. Apa manusia akan bisa selamat dalam bencana ini? Sekarang ini, kita bisa melihat jauh ke ruang angkasa, dan wujud asteroid seukuran penabrak Chicxulub tak akan mengejutkan para astronom. Umumnya, asteroid yang memiliki ukuran lebih dari 140 meter dianggap berpotensi berbahaya. Kalau tahu tentang benda langit yang mendekat, kita bisa membangun tempat berlindung dengan suplai makanan dan air. Begitu asteroid cukup dekat, kita bisa menunggu tabrakan dan dampaknya di dalam tempat itu. Tapi saat kembali ke permukaan, orang-orang akan melihat kota dan desa hancur. Planet kita akan terlihat seperti gurun tanpa kehidupan. Itu sebabnya kita perlu alternatif lain untuk mencegah tabrakan. Kita punya banyak pilihan bergantung pada ukuran dan materi asteroid itu. Menurut NASA, cara paling efektif adalah kinetic ramp. Kita harus mengirim benda cukup besar dan berat seperti pesawat antariksa ke ruang angkasa. Saat pesawat itu mendekati asteroid, para ilmuwan akan memilih lintasan sempurna dan pesawat akan menabrakkan diri ke benda langit itu. Tabrakan yang kuat akan mengubah lintasan asteroid dan membuatnya melewati bumi. Semakin jauh benda langit ini dari planet kita, semakin mudah kita mengusirnya. Pilihan lain adalah ledakan terkendali di permukaan asteroid. Hukum gerak Newton pertama akan membantu kita di sini. Hukum ini berbunyi, jika sebuah benda bergerak pada kecepatan konstan dalam garis lurus, benda itu akan terus bergerak seperti itu kecuali jika ada gaya. Jadi, kalau kita membuat ledakan atau gaya cukup besar, lintasan asteroid itu akan bergeser. Besarnya gerakan bergantung pada gaya yang diterapkan. Kita juga bisa meledakkan asteroid dari dalamnya, dan dalam kasus ini, kita tak perlu mengubah lintasannya. Kita akan mencoba mengubah satu bongkah batu besar menjadi banyak pecahan lebih kecil. Pecahan itu akan terbakar di atmosfer dan tak akan membahayakan planet kita. Cara lain adalah tarikan gravitasi. Setiap objek berat memiliki gaya dan medan gravitasi. Tujuan kita adalah mengirim pesawat antariksa ke asteroid dan menerbangkannya di dekat pengacau itu. Asteroid akan menarik pesawat antariksa itu, tapi mesin pesawat akan melawan. Akibatnya, pesawat perlahan tapi pasti akan menarik asteroid ke arahnya. Cara ini akan jauh lebih lama, tapi perlahan lintasan asteroid akan berubah. 66 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu. Asteroid besar menghantam bumi dan memicu kepunahan massal dari hampir semua makhluk hidup di planet ini, termasuk dinosaurus. Kalau benda luar angkasa ini jatuh di tempat lain, beberapa dinosaurus akan mampu bertahan dan masih hidup saat ini. Menurut sejumlah penelitian, asteroid ini punya peluang sekitar 1:10 untuk memusnahkan dinosaurus dan hewan lain dari masa itu. Asteroid ini punya kemungkinan lebih besar untuk menabrak tanah tanpa konsekuensi destruktif yang terlalu parah. Untuk memahami bagaimana hasilnya jika tempat benturan ini terjadi di titik lain, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada hari itu dan kenapa bencana ini menjadi sangat menghancurkan. Batu antariksa besar ini jatuh ke wilayah pesisir semenanjung Yucatan di Meksiko.
Benturan ini menyebabkan reaksi berantai yang memicu bencana alam di seluruh dunia. Tempat asteroid jatuh ini disebut Kawah Chicxulub. Sekarang, setengah dari area ini berada di bawah air. Diameter asteroid sekitar 12 km dan bergerak dengan kecepatan sekitar 43.000 km per jam. Batu ini yang lebih besar dibanding Gunung Everest melesat ke bumi dengan kecepatan 40 kali lipatnya kecepatan suara. Wow! Energi yang dilepaskan saat benturan sama kuatnya dengan ledakan sekitar 10 miliar bom atom. Dan kekuatan destruktif dari gelombang ledakannya hanyalah salah satu dari beberapa dampak bencana ini. Asteroid ini kebetulan jatuh di salah satu tempat terburuk. Dan karena cara jatuhnya, asteroid ini membuat banyak debu naik ke udara. Bayangkan kamu melompat ke air seperti atlet profesional, yaitu secara vertikal, sehingga tidak banyak percikan yang keluar. Dan sekarang bayangkan berapa banyak percikan air yang keluar saat kamu melompat ke kolam seperti bola meriam. Nah, asteroid ini masuk ke air dengan cara bola meriam. Bencana kedua yang disebabkan asteroid ini adalah jelaga. Sebagian kecil dari permukaan bumi terbentuk dari bebatuan. Di masa itu, cuma sebagian kecil dari bagian ini yang kaya akan minyak dan sulfur. Asteroid membakar dan mengangkat banyak jelaga ke udara yang cukup untuk mengisi stadion bisbol indoor. Menurut penelitian, di masa 60 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan seluruh planet ini saja yang bisa berisi jumlah bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan volume jelaga sebesar ini. Oleh karena itu, tempat ini dianggap yang terburuk. Kalau bencana ini terjadi di 87% wilayah lainnya, dinosaurus mungkin masih hidup saat ini. Awan besar jelaga dan karbon dioksida naik ke udara dan menutupi matahari. Jelaga ini mengubah langit menjadi abu-abu dan menghalangi sebagian sinar matahari. Ini menyebabkan suhu di seluruh bumi menurun dengan cepat. Bumi seperti diselimuti tudung abu-abu. Banyak tanaman dan hewan tidak bisa bertahan dari udara dingin yang datang tiba-tiba ini. Pepohonan mulai layu karena kurangnya cahaya matahari. Proses fotosintesis terganggu. Udara dingin dan layunya pohon menyebabkan bencana lain, yaitu kelaparan global. Herbivora tidak bisa bertahan karena kehilangan hampir semua makanannya. Tanaman, bunga, dan pohon tidak mampu bertahan dari bencana ini. Kehancuran ini menyebar jauh melampaui titik benturan asteroid. Partikel debu panas, pecahan asteroid, dan serpihan batu kecil jatuh ke dataran di semua benua dan menyebabkan kebakaran hutan berskala besar. Pohon yang terbakar menghasilkan lebih banyak jelaga ke udara, membuat situasinya makin buruk. Asteroid besar ini membawa logam berat dengan tingkat toksisitas tinggi dari luar angkasa. Peluburan zat-zat selama tabrakan ini memicu badai api. Asteroid ini bukan hanya menabrak dataran benua, tapi juga air yang memicu tsunami besar. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Dasar laut penuh dengan sulfat, dan ketika energi asteroid membakarnya, pelepasan asam sulfat ke atmosfer pun terjadi. Awan asam ini bercampur dengan awan jelaga dan mulai menyebar ke seluruh langit. Partikel batuan panas jatuh ke tanah layaknya hujan api. Hujan asam pun terjadi karena belerang. Semua ini berlangsung selama beberapa hari hingga hewan-hewan tidak mampu bertahan hidup. Hujan asam meracuni air di sungai, danau, dan lautan. Asam menghancurkan apapun yang tidak terbakar. Sebagian awan menghancurkan tanah, sementara yang lainnya ke lautan. Situasi pun makin memburuk karena tetesan sulfur memusnahkan sejumlah besar rumput laut dan fitoplankton. Lautan menghasilkan hampir setengah dari semua cadangan oksigen di planet kita. Di hari-hari itu, makhluk laut yang hidup di bagian atas laut musnah. Penyebabnya bukan gelombang ledakan, melainkan kurangnya sinar matahari, serta tingginya asam, kegelapan, dan suhu dingin yang menjadi alasan utama kepunahan dinosaurus. Tapi meski sejumlah kadal selamat dari kebakaran dan belerang, mereka menghadapi bencana di laut.
Dampak asteroid ini menyebabkan tsunami berskala besar di seluruh planet. Tinggi gelombang tsunami pertama sekitar 1,5 km. Itu hampir 3 kali lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Miliaran galon air bergerak dengan kecepatan 145 km per jam. Ombak sekuat ini dapat dengan mudah menghancurkan setengah New York saat ini. Meteorit yang jatuh menciptakan serangkaian ombak setinggi 16 meter. Dinding air besar seukuran gedung 5 lantai menabrak pantai dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Kurangnya sinar matahari, penurunan suhu, hujan asam dan api, berkurangnya produksi oksigen, kebakaran hutan, tsunami raksasa, dan gelombang ledakan dengan kekuatan 1 miliar bom atom. Semua ini mengurangi keanekaragaman hayati bumi hingga 75%, dan perubahan iklim pun pasti terjadi. Bumi sudah pernah dihantam asteroid raksasa, tapi tidak pernah menyebabkan bencana di seluruh planet seperti ini. Bagaimana jika asteroid ini jatuh ke tempat lain? Katakanlah hutan, jauh dari air, dan medan pegunungan, ini akan menyebabkan kebakaran parah. Awan hitam abu besar akan naik ke langit dan menghalangi sinar matahari. Tapi hujan asam atau api mungkin tak akan terjadi. Sebagian besar spesies planet ini bisa selamat dari bencana itu. Bagaimana jika meteorit itu jatuh di suatu tempat di antara es dan salju? Peningkatan suhu akan terjadi secara cepat di seluruh bumi. Tsunami besar akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Namun, abu dan sulfur dioksida takkan memenuhi langit. Hujan asam tak akan sampai ke laut. Banyak makhluk laut bisa bertahan dan hidup hingga saat ini. Dinosaurus yang jauh dari lautan pun tak akan menyadari jatuhnya meteorit ini sama sekali. Mungkin peristiwa yang paling mengerikan akan terjadi jika meteorit jatuh di gunung berapi aktif. Ini akan memicu pelepasan lava terbesar dalam sejarah. Gempa bumi destruktif akan terjadi dan seluruh langit akan ditutupi abu vulkanis. Bagaimana jika meteorit itu menabrak gurun? Berjuta-juta ton pasir akan terbakar dan berubah menjadi kaca. Bayangkan gimana jadinya kalau ada bukit kaca yang makin memanaskan planet kita. Dan kita bisa menggali sisa-sisa kadal kuno yang terawetkan dari kaca ini. Intinya, ada banyak skenario bencana yang berbeda-beda. Dan sayangnya, yang terburuk menimpa para dinosaurus. Dinosaurus kemungkinan tak akan kembali. Meski begitu, mungkin mereka bisa dilahirkan kembali. Para ilmuwan terinspirasi oleh ide dari film Hollywood terkenal. Mereka ingin menemukan nyamuk yang terjebak di dalam batu ambar. Mereka akan mengekstrak DNA dinosaurus dari sana. Tapi ada kendalanya. Sampel DNA tertua yang bisa ditemukan berusia 1 juta tahun. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun lalu. Selain itu, DNA sangatlah rapuh. Kemungkinan DNA dapat bertahan utuh di suatu tempat untuk waktu selama ini sangatlah kecil. Jadi, alih-alih mencari DNA dinosaurus kuno, para ilmuwan memutuskan untuk mengambil DNA dari nenek moyang terdekat para kadal ini, yaitu burung. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus mungkin berubah menjadi sayap, dan mulut panjangnya mungkin menjadi paruh. Pelikan sangat mirip dengan Pterodactyl, burung unta mirip Velociraptor, dan ayam